Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila arwahil masyayikhina wa muallimina wa asatizina wa ila muallifi hadzal kitab wa ala hadhihi niyyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa adama naf'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dan masih diberikannya kepada kita. Terutama sekali nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Rasul bersabda dalam hadisnya, "Man shallal isya'a fi jama'atin wa ka'annama shalla nisfal lail." Siapa yang melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah, maka sama nilainya seperti melaksanakan sholat sunat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, maka sama nilainya seperti melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Itu salah satu keistimewaan, kelebihan daripada sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dapat istiqomah menjalankan ibadah kita di masjid secara berjamaah, khususnya lagi sholat fardu subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Ahad kedua kita coba ngaji hadis kitab Nuzhatul Muttaqin, sarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya banyak sarahnya, tapi salah satunya Nuzhatul Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, sarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha
mayyatiha wa yud'a ilaiha man yakbaha wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dibuat di acara walimah. Apa arti walimah? Pesta, resepsi. Mengapa buruk dan kenapa buruk? Yumnauha mayyatiha, dicegah, dihalang-halangi orang yang mau datang kepadanya. Wa yud'a ilaiha man yakbaha, dan disuruh datang orang yang enggan. Wa man lam yujibid da'wah, dan siapa yang tidak menghadiri undangan, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah melakukan maksiat kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Belum nyambung ya. Kita baca hadis yang satu lagi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fi sahihaini, dalam kitab sahih baik Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, min qaulihi, dari perkataan Nabi. Kalau ini agak lebih jelas dia. Bi'sat ta'amu ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan ta'am adalah makanan yang dibuat di acara walimah. Apa arti walimah, Bu? Pesta. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dibuat di acara pesta walimahan. Yud'a ilaihal aghniya, yang bagaimana makanan di acara walimah itu menjadi makanan yang paling buruk, pestanya otomatis dilaknat oleh Allah, jauh daripada rahmatnya. Ini keterangannya. Yud'a ilaihal aghniya, apabila dalam pesta itu yang diundang hanya yang kaya saja, wa yusrabul fuqara, dan ditinggalkan, dibiarkan, alias tidak diundang yang fakir. Inilah seburuk-buruk makanan. Inilah pesta yang dilaknat oleh Allah, jauh daripada rahmatnya. Kapan? Bila dalam pesta tersebut yang diundang hanya yang berduit, yang kaya, sedangkan yang fakir, yang miskin ditinggalkan, alias tidak diundang. Na'udzubillah. Jelas, Bu? Jelas? Inilah pesta yang dilaknat oleh Allah, makanannya seburuk-buruk makanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jelas hadisnya, Bu? Perlu dijelaskan lagi? Kalau enggak, doa kita.
di acara walimah. Walimah ini macam-macam. Walimah apa saja? Resepsi. Pokoknya kalau udah walimah judulnya makan-makan itu. Di Indonesia kalau yang namanya makan-makan jangan ditanya. Tradisi makan-makan di Indonesia itu luar biasa. Pinangan makan, antaran makan, baru nanti naik nikahan pesta makan, nanti hamil 4 bulanan makan, 7 bulanan makan, ya Bu, lahiran makan, apalagi nabalkan nama makan, sunatan makan, wisudawan makan, tempati rumah baru makan, naik pangkat makan, hingga ada yang mati pun makan. Pokoknya tradisi makan-makan ngeri luar biasa. Habis pengajian makan, cuma sayangnya roti itu masalahnya. Biasanya lontong biasanya, nasi goreng itu, tapi ya nggak apa-apa lah, makan juga deh. Nah, itulah tradisi makan-makan di Indonesia itu luar biasa, dan itu sesuai dengan ruh Islam. Maksudnya sesuai dengan ajaran Islam, semangat Islam. Nabi bersabda, Ayyul Islami khair. Amalan apa yang paling baik di dalam Islam ya Rasul? Jawab Nabi, tut'imut ta'am wa takrahus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan yang paling baik di dalam Islam adalah makan-makan. Tut'imut ta'am, engkau memberi makan sama orang, makan-makan. Terus wa tukrihus salam, dan engkau tebarkan salam kepada siapapun, baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenali. Dua amalan terbaik di dalam Islam. Jadi sesuai dengan ruh Islam. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, apa hadis itu? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, makan-makan, berilah makan, makan-makan. Kemudian wasilul arham, jalinlah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat orang sedang tidur. 4. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan dapat masuk surga dengan salam, selamat, dengan damai. Lagi-lagi baik. Maka kegiatan makan-makan itu disebut walimah. Dalam kitab-kitab fikih yang disusun para ulama, ada banyak jenis walimah. Ada walimatul urus, ada walimatus safar, mau pergi haji, mau pergi umroh, walimatul urus, nikahan. Ada lagi walimatul ihsan, nikah, khitanan dan sebagainya, macam-macam. Tempati rumah baru, pokoknya undang orang ramai, ujungnya makan, itu disebut walimah. Nah, seburuk-buruk walimah, ya, apabila dalam walimah itu seburuk-buruk makanan yang dibuat di acara walimah, yud'a ilaihal aghniya, apabila yang diundang hanya yang kaya-kaya saja, sedangkan yang fakir, yang miskin ditinggalkan. Na'udzubillah. Jelas Bu? Baik. Sekarang kita baca sarahnya di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin yang disusun oleh Syekh Dr. Mustafa Said Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Dibbulullah
dan 3 ulama lainnya. Jadi 5 ulama kontemporer yang memberikan syarah terhadap hadis tersebut. Yang pertama, ijabatud da'i ila walimatin nikahi wajibatun wa ila ghairiha mandubatun. Menjawab undangan, menghadiri undangan di acara walimah nikah, namanya tadi apa? Walimatul urus, wajibatun, hukumnya wajib. Wa ila ghairiha, sedangkan menghadiri undangan walimah selain nikah, mandubatun, hukumnya mandub. Apa itu mandub? Sunnat saja. Yang wajib menghadiri undangan walimah nikah, walimatul urus. Selain walimah nikah, menghadiri undangannya hukumnya sunnat saja, mandubah. Kenapa kok selain walimah nikah sunnah, walimah nikah wajib? Karena perintah Nabi untuk buat walimah, yang ada hanya walimah nikah. Sebagaimana hadis Nabi bersabda, ketika Nabi perintahkan kepada salah seorang sahabatnya, aulim walau bisatin, buatlah walimah. Dalam hal ini konteksnya nikah, karena sahabat waktu itu nikah. Buatlah walimah nikah, walaupun sekedar memotong seekor kambing, kambing. Buat walaupun cuma memotong seekor kambing. Ini kambing dalam tradisi Arab tuh. Kalau tradisi masyarakat kita, nggak pun sanggup kambing, ya ayam pun jadi. Yang penting buat acara undang orang makan. Walimah itu. Kalau bisa kambing tradisi Arab itu, kambing itu jenis makanan yang paling kecil sudah. Kambing. Dan bedanya orang Arab dengan kita, orang Arab tuh kalau 1 ekor kambing besar itu 7 orang yang menghadapi selesai. Kalau kambing muda kecil itu 3 orang yang menghadapi selesai. Beda sama orang Bandar Setia. 1 kambing 1 kampung Pak yang makan. Begitu pulang acara nikahan, sepotong yang didapat, itu pun tulang yang besar, dagingnya seupil. Nah ini terakhir naiklah tensinya. Jadi nggak betul itu makan daging kambing itu naik tensi, nggak betul. Yang buat naik tensi udah nunggu acaranya 2 jam, sudah pulang dapat bontot cuma tulang sebiji, dagingnya hanya nyempil. Nah ini yang cepat naik tensi itu. Inilah iya. Kalau 1 bungkus 5 potong kambingnya, dagingnya banyak, selesai makannya pun orang sambil happy bahagia, dijamin gak akan naik tensi. Ini nunggunya 2 jam, genduri baca-baca, pulang dapat sepotong, itu pun tulangnya yang besar. Betul gak yang sih? Betul gak? Makanya Bapak Ibu kalau buat kekahan undang tetangga, jangan banyak-banyak kali dibungkusi. Ini 1 kambing yang dipotong, 200 bungkus yang dibagi. Supil lah dapat. Udah cukup 50 orang aja, 50 bungkus. Atau nggak sampai. Nah, jadi 1 bungkus bisa dapat berapa potong Bu? 5 potong. Orang pun makannya mantap. Kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, daging akikah itu, kambing akikah itu kambing ibadah.
Jadi nggak usah takut naik tensi. Itu kata beliau. Karena itu kambing ibadah sama kayak kambing kurban, itu kambing ibadah. Bismillah insya Allah. Cuma jangan pula banyak-banyak kali. 5 potong pas. Jadi ini diperbaiki tradisi yang salah. Satu kambing yang dipotong 200 bungkus yang dibuat. Res upil yang dapat. Ulang itulah tensi naiknya. Cuma tulang yang dapat. Jadi perbaiki, cukup 40 bungkus, ya kan? Jadi satu bungkus bisa dapat 4 potong. Cocok Bu? Nah, diingat itu. Nah, untuk ustaz-ustaznya yang datang bawa doa, Abdul kepalanya dikasih. Nah itu Abdul itu sunat. Orang Arab kambing itu minimal. Kalau kita ya udah nggak pun bisa kambing, potong ayam. Ya saking susahnya, tapi tetap buat walimah itu sunat. Nggak pun ayam, bisanya telur pun jadi pakai urap. Udah walimah itu. Karena yang namanya walimah, undang orang ramai ke rumah buat makan, itu walimah itu. Nah, walimah di acara nikah, walimatul urus. Nah, hadis yang memerintahkan kita untuk buat walimah, yang ada walimah nikah. Aulim walau bisatin wala walimah, walaupun sekedar memotong seekor kambing. Itu makanya yang wajib menghadiri walimah kalau undangan walimah nikah. Selain walimah nikah, menghadiri undangannya hukumnya hanya sunat saja. Sekarang kan semua diwalimahkan sunat. Kan banyak rata-rata orang buat pesta. Betul nggak Bu? Padahal yang ada walimah nikah, tapi oke lah nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah, anak perempuan pun dipestakan sunatnya. Nah ini, padahal sunat perempuan kan cuma gitu aja udah, nggak pernah dipotong. Jadi saya pernah dapat undangan sunatan. Jumpalah saya sebelum hari, loh, Bang, tapi anak-anak perempuan semua, siapa yang disunat? Ya yang perempuan itu Ustaz, dipestakan. Loh perempuan, iya, kok apa sih? Orang cuma gitu kan aja selesai. Apa kata dia? Ya gimana lah Ustaz, selama ini awak diundang terus. Kapan awak undangnya? Oh rupanya udah salah niat rupanya. Selama ini keluarkan amplop terus. Kapan awak dapat amplopnya? Inilah cara Ustaz ya, oh gitu. Nah itulah model orang buat walimah. Udah salah nih. Ya. Yang kayak gitu sunat aja, sunat aja. Tapi yang wajib kalau dapat undangan walimah nikah. Tapi ada syaratnya. Bisardin Allah yakuna hunaka mungkaron, dengan syarat apabila di sana tidak ada perbuatan mungkar baru wajib. Bila dalam pesta walimah nikah ada praktek yang mungkar, maka hukum wajibnya hilang, nggak wajib lagi. Itu syaratnya. Kal khumur, seperti di situ ada praktek khamar, di situ pesta, ada di situ mabuk-mabuk, batal wajibnya, nggak wajib lagi. Mau datang monggo, nggak datang ya silakan. Itu syaratnya. Wajib kan kalau nggak datang berdosa. Tapi apabila dalam walimah itu, di acara pesta itu tidak ada kegiatan mungkar. Apa contohnya? Kalau khumur, seperti orang minum minuman khamar, mabuk. Yang penting memabukkan, apa mereknya terserah. Mau kamput, kambing putih, mau whisky, mau vodka, mau brandy, bir hitam, termasuk tuang. Nah, itu tuang, susu basi kan orang.
Hati-hati Pak ya, itu tua itu biasanya di lokasi parkir itu. Hati-hati, mana tahu kan. Begitu Bapak lagi pesta, lagi pergi undangan, parkirkan kereta, tiba-tiba ada kenal sama Bapak. Pak Anton lagi dari tempat parkir, jalan pun loyong-loyong nih. Rupanya mulutnya bau tua. Udah lama kita nggak jumpa. Sehat bro, sehat Pak. Salaman salam, sehat Pak. Kita pun lugu kan. Oh ya, sehat. Tahu sehat, sehat. Yang sambil mabuk nih. Bersalaman dengan orang yang sedang mabuk menghapus ibadah 40 tahun lamanya. Dalam kitab Majmu' Musannafah, kitab hadis, kumpulan kitab hadis. Hati-hati, hati-hati. 40 tahun ibadah hapus bila kita bersalaman sama orang yang sedang mabuk. Hati-hati. Jadi Ustaz dia minta salaman orang mabuk kok ditergi, biarkan aja. Dorong mana ya separet deh. Jangan cecek. Udah gini aja udah. Salami, ibu atau bapak pun ikut nyalami. 40 tahun hapus ibadah kita. Nauzubillah, hati-hati. Makanya bapak yang pesta tengok-tengok. Pinjam cereknya lah. Oh ya, kan jangan parkir kan dia. Apalagi beli tua lagi. Ikut ahli mainan nanggung dosanya. Olah dosa mabuk nih, induknya dosa besar. Karena itu pesta dia mabuk di situ, sambil jaga parkir. Ikut kita nanggung dosa. Udah amal sedikit, tambah dosanya. Hati-hati Pak. Sekarang mah udah agak-agak berkurang. Kalau arah kolam itu masih banyak itu Pak, maaf. Kolam, Banastia masih banyak. Banastia, gak usah tutup-tutupi Pak. Banastia, aman ya. Hati-hati lah kalau kita pesta. Bisa ditambah sedikit apa itu? Sambil jaga parkir, mana 500. Rupanya beli tua, gak tahu kita gayanya cuma kita kasih, ikut nanggung dosa. Pakai gelas, pakai cerek, rupanya gelas STM. Ketua STM-nya ikut nanggung dosanya. Wah, itu kapal itu. Hati-hati lah, main-main. Hati-hati. Tengok-tengok Pak ya, kalau pesta. Tapi segala usah turun, kok sedang orang pesta kita kok usir. Lain kalau mau jaga sini jangan mabuk-mabuk. Kalau kopi lu siapkan, 1 tong pun lu siapkan kalau kopi. Tapi yang coba-coba kalian mabuk di situ ya. Minum tua ya, pergi sana. Contoh satu, banyak sudah begitu, banyak. Tapi walaupun sekarang udah mulai berkurang, udah banyak yang ngaji-ngaji udah paham kan. Dulu hampir rata-rata kalau udah pesta adalah satu mabuknya. Nauzubillah. Nah, bila nggak ada praktek mungkar baru wajib. Tapi kalau ada di sana praktek mungkar seperti khamar, orang di situ mabuk-mabuk, nggak lagi wajib hadir. Gak lagi wajib. Wa alatil lahwi al-muharramah, begitu juga alat-alat yang sia-sia, alat musik yang diharamkan. Keyboard bongkar, biduannya perempuan, seksi pula, atau tertutup tapi ketat, bodohan. Bila ada dalam pesta itu begitu, nggak wajib lagi kita. Jadi kalaupun mau datang juga karena segan, pagi datang sebelum keyboard itu main. Itu guru kami begitu ya. Kalau diundang, karena zaman sekarang rata-rata pesta keyboard. Padahal bapaknya ngaji 40 tahun. Tapi begitu pesta anaknya, keyboardnya pun begitu parah. Aduh, berarti tak teramalkan kaji. Bapaknya 40 tahun ngaji, tapi begitu anaknya pesta, ya Allah, keyboardnya. Yang diundang Pak Haji, itulah yang masuk bukan. Aduh, kan gak betul lagi. Nah, kalaupun mau buat hiburan, boleh di acara buat hiburan. Orang Nabi yang suruh. Apa kata Nabi?
Jadikan nikahmu atau nikah anakmu bil masjid, di dalam masjid. Bukan apa hadisnya? Aklimun nikah, umumkan nikahmu atau nikah anakmu. Waj'aluha bil masjid, jadikan di masjid. Ini jadi dalil kalau akad nikah itu afdol di masjid, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian wadribuhu bidubu, pukullah rebana. Nabi suruh, boleh buat hiburan. Dupu itu rebana. Kenapa kok rebana? Karena memang konteks masyarakat Arab dulu alat musiknya rebana. Ya udah rebana. Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob ahli hadis, mantan imam besar Masjid Istiqlal, menerjemahkan secara konteks. Dia orang alim, amatan Ummul Qura Saudi, alim pintar, tapi udah meninggal. Imam besar kita dulu Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Ali Mustafa Yaakob. Kenapa Nabi sebut rebana? Karena tradisi masyarakat Arab dulu alat musiknya rebana, maka Nabi bilang pukullah rebana. Andai Nabi berada di tradisi daerah Tapanuli Selatan sana, umpama lahirnya, niscaya Nabi akan berkata, pukullah gondang 9. Wah, itu Syekh Ali Mustafa Yaakob itu. Jadi cerdas dia memahami hadisnya. Nah, yang salah prakteknya, bila ada biduan wanitanya seksi, nyanyi yang haram, ada lirik-lirik yang mengundang orang untuk maksiat. Menjadikan praktek itu praktek yang kalaupun mau buat hiburan juga pakai yang apa itu padang pasir itu, yang spesial laki-laki semua penyanyinya. Ayo silakan. Tapi orang sekarang keyboardnya tuh yang segini-segini tertutup, tapi jogetnya erotis, haram itu. Nggak wajib kita hadir. Walaupun dipunjul Ustaz, walaupun dipunjul, cuma ditandai itu aja masalahnya. Nah, yang bahaya begini, bisa haram pun kita datang. Kalau keyboardnya seksi, apalagi keyboard yang segini tuh, udah begitu kita hadir lupa. Rupanya uang sumbangan kita itu untuk bayar keyboard yang haram tuh. Wah, ikut kita nanggung dosanya. Rupanya keyboardnya belum dibayar, keyboard yang seksi. Sumbangan kita itulah yang dipakai untuk bayar keyboard tuh. Ikut kita nanggung dosanya. Ngaji, biar tahu kita ngaji. Jadi Ustaz gimana Ustaz? Nah, datang setelah selesai pesta. Biar aman. Kira-kira udah dibayar belum keyboardnya? 3 hari udah selesai. Datang hari keempat. Nah, kemarin minta maaf lah, ada halangan. Nah, udah kalau sedang nggak datang. Nah, setelah selesai yakin dibayar. Kalau enggak, entah duit kita itu dipakai untuk bayar keyboard tuh. Nah, ikut nanggung dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jelas Bu? Jelas? Atau sekarang sudah musim ramin hadroh. Nah, itu aja bukan hadroh. Sepanjang hari, sepanjang malam hadroh. Sholawatan tim hadroh. Sekarang udah banyak. Nah, itu lebih bagus lagi pakai rebana. Ya kan? Jangan undang-undang keyboard yang umum, jangan pakai. Ada sedikit lagi Pak? Ada? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Kalaupun ada ya tinggal ditukar aja biduannya. Sopan, lagunya pun diganti. Kalau liriknya lirik maksiat, haram itu. Apa contohnya? Belanjuren, nah itu lagu haram itu, lagu haram itu. Kalau ibu putar pun di rumah, tetangga dengar berdosa semua itu. Seperti kita cerita-cerita haram, cerita-cerita porno sama itu.
Baik, tapi kalau pada pasir kan biasanya Ahmad Bagi ya, Ahmad Bagi. Nah, silakan kalau yang kayak gitu. Lagunya penuh dengan nasihat. Cuman pun biduannya kalau bisa yang laki-laki, biar aman. Jelas Pak? Kayaknya banyak nggak setuju dengan ceramah tuh pagi ini kayaknya. Terserahlah kalian menyampaikan kaji lah. Karena banyak gitu ngaji udah 40 tahun bapak tuh begitu biasanya anaknya, ibunya seksi. Ya Allah, kemana dia ngaji selama ini kan dipakai ngaji. Nah, kembali ulang, wajib menghadiri undangan pesta, tapi pesta nikah. Selain pesta nikah, hukumnya hanya sunat saja. Itu pun dengan syarat apabila di lokasi pesta itu tidak ada praktek mungkar seperti khamar, mabuk-mabukan, dan alat-alat musik yang diharamkan. Kalau nggak ada itu wajib hukumnya hadir. Itu makanya solusinya yaitu tadi sebelum pesta dimulai pagi-pagi datang. Tapi takutnya itu pula amplop kita untuk bayar keyboard pula takutnya itu kita takutkan. Ikut juga kita nanggung dosa. Serba salah dan ini saya agak bingung tentang diri saya. Sering kena ke saya. Tolong mana tahu di sini dapat solusi saya. Karena aku dengar di sini banyak orang alim di sini. Saya kalau diundang pesta, sering kali saya lupa. Tapi kalau diundang ceramah, jarang saya lupa. Ini yang saya kadang heran kan. Betul kan? Tak ada jawaban dari Bapak. Kenapa begitu? Ya sering saya lupa. Kalau diundang pesta saya lupa saya. Kalau diundang ceramah, jarang lupa saya. Nah itu kalau saya sedang cari jawaban sampai sekarang. Kalau Bapak ada jawaban, tolong dibantulah. Nah jangan sujud. Nah yang kedua, udah setengah 7 Pak. Mau mati. Ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima saya mau ba'dahu min taksisil agniya bin da'wati bil walaib. Berita dari Nabi, informasi dari Nabi, ikhbar bima saya mau ba'dahu, dengan apa yang akan terjadi sesudahnya. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah memberi kabar akan terjadi seperti ini. Apa itu? Min taksisil agniya bin da'wah, berupa pengkhususan orang-orang kaya dalam hal undangan walimah. Nanti akan terjadi begini, bahwa orang ketika dia pesta, yang diundang khusus hanya yang berduit, hanya yang kaya, sedangkan yang fakir miskin banyak yang ditinggalkan. Nabi sudah memberikan ikhbar, informasi, dan ternyata yang Nabi sampaikan sekarang sudah nyata belum Pak? Sudah nyata. Bila ini terjadi, itu pesta dilaknat Allah. Makanannya seburuk-buruk makanan. Makanya Pak, kalau nanti Bapak pesta, ingat hadisnya, undang semuanya. Mengapa di sini kalimatnya di hadis pertama dihalangi orang yang hendak datang, diundang orang yang enggak datang? Karena kan namanya walimah itu tujuan besarnya kita mau berbagi makanan, ngasih makan orang. Yang cocok itu yang diundang untuk kita kasih makan yang kaya atau yang miskin? Mereka yang berhajat untuk dikasih makan sebetulnya, bukan yang kaya-kaya. Kalau yang kaya bisa mereka beli sendiri. Lebih hebat pun, pergi aja ke Tanjung Marawang, banyak situ. Bau ijem ada itu, bau ijem, ayam kampung itu. Ring Road kalau lebih banyak lagi sana. Kalau cuma Lamongan sebelah masjid pun ada. Kalau soal betul, karena tujuan kita buat acara pesta mau ngasih makan orang. Itu Pak. Makanya jangan salah niat Pak ya Bu, Pak, kalau nanti mau buat pesta. Di samping niatnya sebagai ajang silaturahmi, yang kedua ingin berbagi makanan, jamu tamu kan tamu itu yang kita undang itu datang. Niatnya itu karena ngasih makan orang besar sekali. Nah yang layak itu yang miskin-miskin tuh, mereka yang cocok untuk kita kasih
miskin-miskin itu abdol. Jangan pula yang kaya saja yang diundang, yang berduit, yang miskin, yang layak dikasih makan, nggak diundang. Nah ini, makanya jika ini terjadi, makanan yang dibuat seburuk-buruk makanan. Pernah nggak Bapak kayak gitu Pak? Waktu pesta sebelum-sebelumnya? Oh, pernah Pak? Hah? Kayaknya pernah. Kenapa? Karena orang pesta udah salah niatnya. Bukan sebagai ajang untuk berbagi makanan, jamu makan untuk tamu, tapi niatnya apa Bu? Yaitu tadi lah. Kalau biasa ngasih amplop, kapan awak dikasih amplop? Sekarang saatnya. Mulai miskin-miskin kan nggak ada amplopnya. Rabbana setia paling rata-rata 20.000. 10.000. Diundang lah yang di Medan-Medan, kawan-kawan kerja, minimal cepet. Terakhir warga sekitar yang susah dibiarkan. Ini pesta dilaknat Allah Bapak Ibu. Jadi jangan salah ya. Justru yang fakir-fakir miskin itu yang nomor 1 kita undang. Nek namanya nek pesta anakku. Allah Bu, saya kan susah nggak bisa nyumbang nanti. Nggak usah diundang. Nggak usah pikir nyumbang, nenek datang aja makan. Doa titik. Begitu sampaikan. Sampai susah-susah itu kalau dia bilang kayak gitu. Karena orang susah ini kadang perasaannya tinggi, ya kan? Gak bisa kami cuma ngapain diundang. Enggak, datang aja Bu, datang aja Nek. Kami undang makan, bukan undang nyumbang. Datang. Sedih kami kalau bapak ibu nenek-nenek gak datang. Gak usah pikirkan soal surat. Itu baru betul. Betul kan niat? Kalau niatnya karena itu ya udahlah. Begitu dapat orang nyumbangnya sedikit, udah sampai itu udah hargai. Masa 10.000? Tiba-tiba ada yang ngasih cuma 5.000, hujan-hujan dia. Ayo. Niatnya betul kan? Bukan karena itu. Ingin silaturahmi. Yang kedua, menjamu makan tamu saudara, keluarga, tetangga yang kita undang. Itu niatnya. Yang ketiga, amalkan sunnah. Soal tiba-tiba ada yang datang bawa amplop karena itu sudah jadi turun tradisi. Ya udah, dikasihnya ya rezeki, jangan ditolak. Tapi bukan itu niat kita. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih sama dia. Ya memang niat juga itu. Jelas Pak ya? Jelas ya Bu? Bila salah niat, itulah yang akhirnya yang diundang hanya orang yang tertentu saja. Tentu yang berduit-duit saja yang diundang. Jangan sampai dilaknat Allah pesta kita. Makanan kita seburuk-buruk makanan. Bila yang diundang hanya yang kaya berduit, tapi yang fakir miskin, padahal dia warga sekitar, dibiarkan. Nauzubillah. Jelas Bu? Jelas Pak ya? Jadi nggak boleh dalam agama membedakan antara satu orang dengan orang yang lain berdasarkan fakir miskinnya. Nggak boleh. Karena dalam Islam kaya miskin sama dalam pandangan Allah. Sama-sama ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, mampukah dia bersyukur? Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, mampukah dia bersabar? Sehingga nggak boleh kita membedakan antara satu dengan yang lain berdasarkan faktor kaya miskinnya. Nggak boleh. Malahnya ada ancaman. An-nahyu an ta'zimil aghniyah li ghinahum. Larangan bertakzim kepada orang kaya karena kayanya. Nggak boleh. Bisa hapus 2/3 ibadah kita. Contohnya Pak, contoh. Datang yang miskin naik sepeda, naik kereta bobrek, salam, ini aja. Karena yang datang miskin yang paling 10.000, nah ada masuk, agak. Boleh dia mobil, salam, 2/3 hapus ibadah. Bila kita takzim kepada orang kaya karena kayanya. Kayak ngaji, kita ngaji mana yang boleh, mana yang tidak.
Dalam agama nggak boleh membedakan seseorang antara satu dengan yang lainnya karena faktor kaya miskin. Sama aja kita mensikapinya. Yang kaya yang kita muliakan sebagai tamu, yang miskin pun sama. Silakan Pak, silakan Bu, sama aja perilaku kita. Nggak boleh beda-beda. Yang boleh kita membedakan antara satu orang dengan orang yang lain kalau karena faktor ilmunya, itu baru boleh. Lihat Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Hal itu istifham ingkar dalam ulumul Quran. Kata tanya yang enggak butuh jawaban. Artinya apa? Tak perlu dijawab, orang udah tahu. Enggak sama antara orang alim dengan orang yang tidak alim. Quran membedakan. Jadi yang boleh kita bedakan karena faktor ilmunya. Datang ustaz kita jemput, silakan ustaz, silakan sambil cium tangan pun boleh, silakan mau sosok ini kursinya, kalau itu boleh. Tapi kalau karena kaya, disebabkan karena kekayaannya kita takzim, haram. 2/3 bisa hapus. Paham bu? Contoh ibu buat undangan pesta, ibu kunjung warga sekitar pakai bungkus plastik, bungkus. Rumah yang ke-8 itu kasih rantang 3 tingkat. Loh, kok beda bu? Orang kaya biar besar amplopnya. Haram membeda-bedakan, nggak boleh. Sama buat, mau rantang semua buat atau bungkus semua buat, nggak boleh beda-bedakan. Tapi kalau sudah kiri tetangganya bungkus. Rumah ke-5 rantang 3 tingkat. Itu kok pakai rantang? Ustaz itu, boleh. Nah, kalau itu boleh, betul. Ini bukan larang, memang begitu pakai sih takzim kita sama guru-guru kita. Betul. Jadi kalau pakai rantang untuk Ustaz silakan, boleh. Itu takzim kita. Dengar Pak Bu. Jadi undang Ustaz pakai rantang, itu yang ambil sebagai bentuk takzim kita sama mereka. Karena agama membolehkan membedakan antara satu dengan yang lainnya karena faktor ilmunya. Tapi kalau karena faktor harta nggak boleh. Paham? Nabi sudah memprediksi akan terjadi begini. Nggak boleh. Lebih-lebih di acara walimah. Bila kita undang hanya yang berduit, yang kaya, yang miskin kita biarkan. Itu pesta dilakukan Allah. Makanan yang dibuat seburuk-buruk makanan. Jadi Bapak Ibu, pesan saya, kalau nanti Bapak Ibu pesta, undang semua, jangan beda-beda, terutama warga sekitar. Biar miskin-miskin, undang. Maksudkan kami datang nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa nek, datang aja makan. Jangan nggak datang. Ya bu, nah, terakhir, mura'atul fakri wa talattuqi bihim, perintah untuk memelihara perasaan orang fakir, watalan tubuh bihim, dan bersikap lembut kepada mereka. Orang susah ini sensitif, apalagi yang susah itu, maaf, ada pula hubungan keluarga sama kita. Begitu kita ada acara makan-makan di rumah, umpamalah ada satu keluarga kita yang gak kita undang, jumpa sama tetangga itu, kok gak diundang di acara ponaanmu atau adikmu atau papamu? Iyalah, kami kan susah. Mana ingat orang tua sama yang susah? Sensitif. Jangan begitu. Makanya jangan sampai ditinggalkan itu. Malah utama mereka dulu, kerabat-kerabat dekat itu, saudara-saudara kita itu. Dulu kan mereka kalau di rumah ada acara makan-makan atau walimah, malah setelah itu orang lain. Bersikap lembut kepada mereka, pelihara hati mereka, ya kan? Serta bersikap lembut kepada orang miskin. Jangan kasar, karena mereka hidupnya sudah susah. Jangan tambah lagi susahnya dengan sikap arogan kita, sikap kasar kita, sikap lembut sama mereka, besarkan hati mereka. Nah ini aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan saya kalau Bapak nanti berpesta, betulkan niat, yang amalkan sunnah, ingin jadi tempat ajang silaturahim, yang kedua ingin berbagi makanan kepada tamu yang diundang, keluarga, saudara, dan sebagainya. Jangan niatnya mau cari untung, nanti takutnya ujungnya buntung. Yang kedua jangan beda-bedakan, bedakan
undang semua. Yang kaya silakan diundang kawan-kawan yang miskin. Termasuk maaf nih, termasuk ini bentuk pembedaan yang dilarang. Begitu yang datang kawan-kawan kita kerja di kantor, tempatnya di sini PPIP. Begitu yang datang keluarga sekitar, bandar setia, di sini aja Pak, di belakang sana di belakang. Gak boleh itu Pak. Ada kawan saya dapat undangan kawannya nikah di Hotel Madani. Sudah ada PPIP, ada yang biasa. Sudah. Begitu yang datang kan ada petugasnya. Bapak sama kawan orang tua saya kemudian mana Pak PPIP. Begitu yang datang kawan anaknya, karena guru kawan ngajar orang tepung sini. Sudah. Di sini aja Pak, di kursi sini aja Pak, di kursi sini aja. Jadi ada kawan saya suami istri udah kandung masuk duduk di meja PPIP. Teringatnya didatangi lagi sama petugasnya. Bapak tadi dari tumbungnya dia. Maaf Pak, tolong pindah Bapak udah kapan? Pindah. Coba lama nggak sakit kan pindah itu. Boleh buat meja sama biasa, tapi yang mau duduk dimanapun silakan. Jangan beda-bedakan. Oh yang miskin duduk meja silakan, nggak ada larangan. Kalau dilarang-larang jangan, nggak boleh. Berarti termasuk pembedaan. Apa? Undangannya. Kalau yang undangan kawan-kawan kantor, undangan yang pakai pita, berapa harga itu? 20.000 sudah. Nah, keluarga Banastia yang 10.000 tiga yang lebih-lebih Tuhan. Itu kan pembedaan, nggak boleh. Sama Tuhan, sama. Kecuali sudah habis saya cerita. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi kesimpulannya yang tepat, agama tidak membolehkan kita membedakan satu dengan yang lainnya karena faktor kaya miskinnya. Tapi kalau karena faktor ilmunya boleh. Undang Ustaz tadi yang Abdul pakai apa Bu? Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu ada mau agak bukan, silakan diperkenalkan. Ini waktunya masih ada 10 menit lagi. Ada Bu mau ditanya? Nggak ada. Yang sebelah sudah apa ini? Kena semua ini tapi nggak ada apa ini ini. Kalau apa namanya? Ada yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikutip dari pembicaraan tadi khusus kepada pesta perkawinan, cuma ini ada juga perkumpulan yang kita pelajari haji itu sebetulnya tidak dipilih-pilih, memang anggotanya sudah terdaftar sebagai haji komunitas haji lah begitu. Jadi kalau kita tidak mengundang yang lain, itu apakah termasuk yang dilarang? Itu aja. Warisan haji. Jadi yang diundang yang khusus haji. Oh iyalah, itu lain lah khusus. Itu tidak termasuk. Makanannya masih karena nggak umum ya kan. Cuma itu aja sebab di sini. Karena kalau yang nggak haji pun diundang ikut nanti nggak akan datang itu awal belum haji. Tapi itu nggak masuk larangan hadis di sini. Nggak apa-apa. Boleh. Khusus yang haji kita undang ya kan. Iya. Yang haji juga. Karena memang khusus dia untuk arisan haji, komunitas haji. Itu nggak salah lah, nggak masuk di sini. Terima kasih. Karena kalau yang nggak haji pun kalau diundang nggak akan datang itu. Segan aja kan orang itu aman. Aman itu aja. Kalau ada buat makanan tetangga jangan lupa itu aja diantar. Itu afdol itu. Kalau kamu masak boleh, banyakkan kuahnya, ingat sama tetangga. Kalau kamu buat makanan, ingat sama tetangga, minimal kanan kiri. Nah, itulah paling tambahannya. Kita katakan aja di Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma dzakirna ma
jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.